Shalom saudara-saudara di dalam Tuhan, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Dan perkenalkan, nama saya Devi Tapa. Di sini saya akan rindu menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup saya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tuhan begitu menyertai kehidupan saya dari saya keluar dari kandungan ibu dan beranjak dewasa, itu semua karena Tuhan. Dan sampai titik ini saya masih merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Campur tangan Tuhan betul-betul saya rasakan dalam hidup ini. Dan saya menyaksikan bagaimana Tuhan bawa saya sampai titik ini. Saya datang dari latar belakang yang mau dibilang broken home. Bapak saya itu tidak bertanggung jawab dari kecil. Saya anak NTT asli, dan di daerah saya itu kebanyakan, tidak semua teman-teman, tapi kebanyakan seorang anak lahir itu tanpa figur seorang bapak. Jadi saya salah satunya. Saya lahir tanpa figur seorang bapak. Bapak saya tidak kenal sama sekali, dan saya tidak tahu sama sekali dari kecil sampai saya 21 tahun ini. Saya tidak pernah tahu, tidak pernah kenal, dan tidak pernah lihat pun. Dulu masih kecil itu sempat lihat, tapi belum mengerti. Dan saya bertumbuh tanpa sosok seorang bapak. Dan singkat cerita teman-teman, saya dibesarkan oleh ibu saya. Dan di kelas 2 SD Tuhan izinkan, saya percaya bahwa itu Tuhan izinkan, mama saya pergi tinggalkan saya, pergi keluar daerah, keluar Kupang. Dan saya ditinggalkan, tinggal dengan opa oma saya. Saya dibesarkan oleh bapak saya, dan saya bertumbuh, dan saya tahu itu Tuhan izinkan saya untuk mengalami semua karena ada maksud Tuhan, karena ada tujuan Tuhan. Mungkin saat ini saya tidak mengerti, mungkin saat ini saya tidak tahu maksud Tuhan, tapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik. Tuhan kalau menempatkan saya di keluarga ini, menempatkan saya, bahkan mengizinkan untuk mengalami ini semua karena Tuhan. Jadi teman, saya dibesarkan oleh kasih seorang opa dan oma. Dan ketika saya SD, teman-teman, ada satu momen yang buat saya hancur hati, teman-teman. Jadi ceritanya, ketika saya pergi ke sekolah, saya melihat momen itu, hal itu, bahkan peristiwa yang saya lihat itu sederhana, tapi itu yang tidak saya dapatkan dalam hidup saya. Dan itu yang membuat hancur hati saya ketika melihat peristiwa itu. Jadi di mana teman saya sekelas diantar oleh bapaknya di depan pagar sekolah pas saya mau pergi ke sekolah. Dan ketika saya melihat bapaknya elus-elus kepalanya, cium, kata-kata manja dilontarkan kepada anaknya, temannya saya, itu saya melihat itu langsung saya nangis, teman-teman. Saya sedih sekali. Hal itu sederhana bagi orang, tapi bagi saya itu hal langka, momen langka yang sampai saat ini saya rindukan, teman-teman. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan belum izinkan saya alami itu, merasakan hal itu, ada maksud Tuhan. Dan singkat cerita, teman, ketika saya kalau di sekolah, teman-teman kan selalu bercerita di sekolah, teman-teman selalu bercerita bahwa namanya anak kecil, saya waktu SD. Jadi teman-teman selalu bercerita, bapak saya itu kalau di rumah suka gini, suka gitu, suka ke pasar sama-sama, suka di apa namanya kalau bahasa Kupang itu didongkol, bahasa Kupang itu digendong gitu, digendong di belakang gitu. Dan saya oh gitu ya, merasakan kebersamaan dengan seorang bapak. Dan itu yang saya tidak rasakan itu. Dan teman-teman saya bercerita satu cerita, dan saya melihat kapan saya alami itu. Tapi bersyukurnya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus izinkan itu. Saya tahu bahwa supaya saya mencari kasih Bapa yang sesungguhnya, kasih Bapa. Saya sekarang berpikir bahwa ketika saya dulu diizinkan Tuhan untuk mempunyai seorang Bapa dan merasakan kasih Bapa dari Bapa dunia, mungkin saat ini saya tidak mencari kasih Bapa yang sesungguhnya, Bapa Allah, Bapa yang sungguh kasihnya tidak terbatas bagi saya. Dan saya bersyukurnya luar biasa, teman-teman, bahwa saya selalu bilang bahwa saya ini orang yang paling beruntung dalam hidup, bahwa saya diizinkan Tuhan untuk mengalami kasih yang sungguh luar biasa, kasih yang tidak terbatas itu. Tuhan izinkan untuk saya alami itu, dan hari-hari ini saya menikmati, teman-teman. Walaupun prosesnya itu tidak gampang. Hidup, dibesarkan
tanpa seorang bapak itu sulit bagi orang. Kehilangan bapak, kehilangan kehormatan, dan itu yang saya alami. Saya tidak dihargai di keluarga, saya tidak diterima di lingkungan sekitar, saya minder, saya ciut, dan itu diizinkan Tuhan untuk saya alami itu. Dan kata orang pun, kehilangan seorang ibu. Saya SD, ibu saya sudah tinggalkan saya, dan itu waktu saya masih terlalu kecil dan masih terlalu butuh sosok seorang ibu dalam hidup saya. Bagi orang, kata orang, kehilangan seorang ibu, kehilangan kasih sayang, dan itu yang saya rasakan. Paket komplit yang saya alami, teman-teman. Dan awalnya berat buat saya, teman-teman. Saya selalu menangis sendiri, selalu mau apa-apa sendiri, dan saya itu sungguh bersyukur banget mengalami itu, karena kalau saya tidak diizinkan untuk mengalami itu, nanti saat ini saya tidak merasakan kasih Bapa. Jadi alur dalam hidup saya itu Tuhan sudah skenario kan begitu, kehilangan seorang Bapa, kehilangan figur seorang ibu. Dan saya bersyukur, teman-teman, bahwa hari-hari ini saya melihat bahwa benar kata Tuhan, proses saya, Tuhan bawa saya untuk lebih mengerti, mengenal isi hati Tuhan, bahkan merasakan kasihnya yang tidak terbatas. Kalau Tuhan izinkan saya untuk, tidak salah saudara punya Bapa, merasakan kasih Bapa, seorang Bapa dunia, tapi bagi saya bersyukur kalau Tuhan izinkan saya untuk mendapat kasih Bapa dunia. Mungkin saya tidak mencari kasih Bapa yang sesungguhnya. Lewat kejadian itu, lewat peristiwa itu, lewat pengalaman itu, Tuhan bawa saya. Ini loh kasih yang sejati, kasih yang tidak terbatas, yang saya mau kasih ke saya gitu. Jadi saya bersyukur bahwa begitu istimewanya saya di mata Tuhan, begitu berharganya saya, dan begitu beruntungnya saya di mata Tuhan. Saya selalu katakan bahwa saya terlalu beruntung. Bagaimana kejadian saya begitu dahsyat, ajaib, karena Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Jadi singkat cerita, teman-teman, saya terus dibawa Tuhan tahap demi tahap, dan saya di lingkungan saya itu hidup dalam perjudian, hidup dalam pesta pora. Jadi rumah opa oma saya itu tempat perjudian, di mana berkumpul orang-orang yang suka main judi, semua jenis judi ada, dan saya hidup di situ. Saya dari kecil tidak dididik untuk bagaimana membuka Alkitab, membaca Alkitab, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jauh dari itu, saya tidak pernah diajak di gereja, teman-teman. Dan saya tahu semua perjudian karena saya dibesarkan dari itu, dan saya hidup dari itu. Jadi ketika saya SMP, saya diajak oleh salah satu saudara saya pergi di satu komunitas anak-anak persekutuan. Di situ kami diajarkan, kami dididik untuk bagaimana cara membaca firman. Awalnya saya itu kaku sekali, teman-teman. Ini kalau membuka kejadian saya tidak tahu di mana membuka imamat, apalagi imamat, teman-teman. Jadi saya di situ dibimbing, kelas 1 SMP tempat saya dibimbing, dan ada satu momen yang menarik di pembelajaran yang ada dalam komunitas itu. Jadi komunitas itu namanya Rumah Kasih, dia seperti kersel bagi anak-anak. Jadi kami di situ dibimbing. Jadi satu momen ada mentor saya, kakak rohani saya, dia membawakan materi tentang kasih Bapa. Dia bilang Tuhan itu Bapa yang sejati. Saya tangkapnya itu banyak sekali materi yang dia lontarkan, diajarkan bagi kami, tapi yang membekas rema yang saya dapat, kasih Bapa itu tidak terbatas. Tuhan itu Bapa yang punya kasih yang tidak terbatas. Jadi itu yang saya dapat, teman-teman. Saya waktu SMP kelas 1, dan saya pulang, saya penasaran, teman-teman. Saya pulang, saya masuk kamar, saya tutup pintu, saya berdoa. Jadi dulu kalau saya berdoa itu saya selalu tuduh Tuhan, kenapa orang lain Tuhan kasih Bapa, kenapa saya tidak? Tuhan itu tidak adil. Dulu waktu saya berdoa seperti itu, teman-teman, isi dalam doa saya tidak ada yang namanya ucapan syukur, teman-teman. Adanya hanya tuduh Tuhan, mempersalahkan Tuhan dalam hidup saya. Tapi waktu itu saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Jadi doa saya itu, Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan, orang lain Tuhan kasih Bapa, sedangkan saya tidak? Apa bedanya saya dengan anak-anak lain? Jadi malam itu ketika saya mendengar
mendengar bahwa Tuhan itu Bapa yang punya kasih tidak terbatas. Tuhan itu punya kasih Bapa yang tidak terbatas. Jadi saya penasaran teman-teman. Jadi dulu yang isi doa saya itu selalu tuding Tuhan, tuduh Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Malam itu saya ganti, sikat saja doa saya. Saya berdoa sebelum saya tidur. Tuhan, kalau memang Tuhan hidup, kalau memang Tuhan peduli dengan saya, Tuhan kasih tanda malam ini. Benar saudara, saya merasakan perjumpaan dengan Tuhan malam itu, yang buat saya sampai saat ini kagum. Kasih Tuhan itu membekas dalam hidup saya. Bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan malam itu, ketika saya saya selesai berdoa, saya merasakan bahwa terlalu nyaman, seperti saya sedang dipeluk, didekap. Tapi saya didekap, setiap orang pernah dipeluk oleh bapak, mama, atau siapa saja itu, dan memang nyaman. Tapi yang saya rasakan ini terlalu sangat nyaman, sampai jauh melebihi pelukan manusia. Saya nyaman sekali, saya merasa bahwa saya diterima, penerimaan itu ada, dan saya disitu menangis, campur bingung teman-teman. Saya tidak mengerti itu. Kok bisa senyaman ini, kok bisa seperti ini. Jadi selesai dari kejadian itu teman-teman, kami pertemuan lagi di komunitas teman-teman. Saya cerita di mentor saya, dan saya cerita, Kak, saya waktu itu dengan materi kasih Bapak, terus saya pulang, saya berdoa singkat saja, kalau Tuhan hidup, Tuhan kasih tanda. Kalau Tuhan peduli dengan saya, Tuhan kasih tanda. Terus saya amin, Kak. Jadi saya langsung ancang-ancang mau tidur nih, Kak, tapi saya rasa sesuatu yang beda, sesuatu yang nyaman sekali yang belum saya rasakan. Dan saya merasa bahwa selain saya di kamar itu ada seorang gitu, dan nyaman sekali. Saya merasa bahwa saya tidak sendiri gitu. Saya merasa kayak ada satu pribadi yang menerima saya. Jadi saya cerita ke kakak rohani saya, mentor saya, oh itu Tuhan lagi peluk kamu tuh, Tuhan, kamu kan minta tanda, jadi Tuhan kasih. Mulai hari itu saya mulai penasaran dengan Tuhan. Saya mulai orang bilang cinta mula-mula, mulai ikut persekutuan. KKR di mana, di sini ada tempatnya dinamakan Polda, jadi sering KKR di situ. Jadi saya dengan teman-teman saya komunitas, ada beberapa orang ketika dekat KKR, kami datang, kami ikut, kami dilawat Tuhan luar biasa. Dan terus saya dibawa Tuhan, dan sebelum itu teman-teman, saya tarik kembali lagi di belakang. Saya mengalami tragedi yang ketika di waktu kecil saya mengalami banyak hal yang sungguh menggores hati, banyak hal yang sungguh membuat saya mengalami trauma. Jadi waktu kecil saya mengalami pelecehan, kekerasan, dan saya rasakan bahwa sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya ibu, hidup dibesarkan oleh opa yang orang mau dibilang di tempat saya itu kepala perjudian. Saya dibesarkan di lingkungan yang pesta pora, perjudian, dan saya mengalami kekerasan, saya mengalami pelecehan, dan itu membuat saya itu menjadi pribadi yang ciut, menjadi pribadi yang minder, selalu mempersalahkan diri sendiri, mempersalahkan Tuhan. Saya tidak percaya diri ketika bergaul, saya tidak pantas ketika saya di luar rumah, contohnya kayak di sekolah seperti itu. Saya suka cari perhatian teman-teman. Saya ini bertumbuh tanpa kasih seorang ibu, kasih seorang bapak, itu saya tidak dapat. Jadi ketika saya di sekolah, saya harus buat bagaimana teman-teman saya melihat saya, memperhatikan saya, walaupun yang saya buat itu hal yang buat mereka itu terganggu. Tapi saya senang bahwa ketika saya buat itu, mereka memperhatikan saya, walaupun itu salah yang saya buat. Guru-guru sampai kayak gimana ya, kayak geram, sampai saya geram sama tingkah saya, karena saya tidak tahu bahwa saya ini kekurangan kasih. Jadi saya buat itu, saya mendapat perhatian dari teman-teman saya. Tapi ketika saya bertemu dengan Tuhan, ketika saya dibawa Tuhan untuk lebih mengenal kasih Tuhan, saya dibentuk Tuhan dan tingkat di mana saya betul-betul mengenal Tuhan.
saya digiring Tuhan waktu lulus SMA. Sebelum itu saya mengalami satu tragedi. Jadi singkat cerita teman-teman, sebelum saya masuk dalam satu wadah yang Tuhan izinkan untuk saya masuk, untuk saya tempat di mana saya dibentuk, diproses di situ, saya mengalami satu tragedi di mana saya bertemu dengan bapak saya itu jalan, saya belum sekolah dan saya bertemu dengan bapak saya itu kelas 2 SD, dan itu hanya bertemu saja habis pulang lagi ke rumah bapak saya. Jadi ketika itu SMA, mau tamat SMP masuk SMA, saya bicara sama bapak saya bahwa saya mau sekolah di tempat bapak saya. Jadi tempat di mana bapak saya tinggal itu di kabupaten. Jadi teman-teman, bapak saya itu sudah menikah ulang dan saya mempunyai bapak tiri. Awalnya teman-teman, saya bersyukur sekali bahwa akhirnya apa yang saya rindukan itu, sebelum saya mengalami kasih Tuhan di hidup saya, saya bersyukur sekali bahwa saya sudah punya bapak yang saya mimpi-mimpikan selama ini, tinggal seatap dengan di mana ada bapak, di mana ada anak-anak, bahkan di mana ada ibu, gitu, komplit gitu, satu rumah tangga yang utuh. Di situ saya bahagia sekali. Singkat cerita, saya pergi sekolah di sana, dan bulan saya sekolah di sana. Awal-awal saya sekolah di sana, begitu bahagianya saya. Pagi-pagi sekolah menyenangkan sekali. Tapi jelang beberapa bulan, teman-teman mungkin tahu bahwa ketika saya sudah SMA itu, aku bilang anak remaja menuju dewasa, teman-teman bisa tahu bahwa bagaimana kehidupan seorang anak gadis, anak perempuan bersama bapak tiri. Tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Dan saya mulai melihat keanehan dalam tingkah laku bapak tiri saya. Ketika bapak saya ada, baiknya itu minta ampun dengan saya. Dia tidak membedakan. Jadi dari pernikahan bapak saya dengan bapak tiri saya itu, mereka mempunyai dua anak gitu. Jadi adik saya di bawah. Jadi saya menyaksikan ini tidak berurutannya, tidak rapi menceritakan, minta maaf teman-teman. Tapi ketika saya sharing, saya dibawa kepada itu ya teman-teman, ibaratnya mengalir dengan Tuhan. Jadi saya itu mempunyai 5 saudara, tambah saya 6 gitu. Jadi kakak pertama saya dengan kakak kedua saya itu bapaknya lain. Jadi kami 6 bersaudara ini bapaknya lain-lain. Jadi kakak pertama dengan kakak kedua itu, saya anak yang ketiga itu, kakak pertama dan kedua bapaknya lain, saya bapaknya lain. Dan adik saya itu bapaknya lain, dan dia diambil orang, dan saya tidak kenal dia, saya tidak tahu dia gitu. Jadi yang dibawanya lagi itu 2 orang hasil pernikahan dari bapak tiri saya dan bapak saya. Sampai sekarang puji Tuhan, rumah tangga mereka baik-baik saja sampai sekarang. Dan sampai yang bapak tiri saya terakhir ini, yang mereka sampai jenjang pernikahan, yang sebelumnya hanya ibaratnya nikah adat saja seperti itu. Jadi saya kembali lagi. Jadi saya mulai melihat keanehan dalam tingkah laku bapak tiri saya. Ketika bapak saya ada, dia itu baiknya minta ampun, tidak membedakan saya dengan adik-adik saya seperti itu. Tapi teman-teman, kalau bapak saya tidak ada, entah ke pasar kah, ke jalan keluar rumah kemana begitu, tingkah lakunya mulai berubah teman-teman. Saya pernah dibakar di dekat rokok di sini, mengalami pelecehan, dan itu membuat saya tingkat di mana titik terlemah saya dalam hidup saya, bahwa saya betul-betul kayak, kenapa Tuhan? Toh saya sudah terima Tuhan, mengalami kasih Tuhan, bahkan terlibat dalam pelayanan demi pelayanan. Masih Tuhan izinkan saya untuk mengalami ini. Belum cukup Tuhan? Waktu saya kecil-kecil, waktu saya masih kecil, saya mengalami banyak tekanan, kekerasan, pelecehan. Bahkan itu ketika saya dewasa, Tuhan izinkan lagi saya alami itu. Dan seperti ibaratnya luka yang belum kering, terkena
terkena goresan lagi dan luka itu melebar. Dan saya di situ hancur sekali teman-teman, dan saya tidak berani untuk kasih tahu di mama saya, karena saya berpikir bahwa saya tidak mau rumah tangga mama saya itu hancur gara-gara saya. Jadi saya pendam itu sendiri teman-teman dalam beberapa bulan, terus menerus, semakin lama dia semakin menjadi teman-teman. Jadi saya di situ pendam sendiri. Saya kasih tahu bapak saya bahwa saya mau pindah dengan alasan saya tidak nyaman lagi di sekolah saya, tapi bapak saya itu menolak, selalu menolak. Saya kayak mau keluar tapi mau pindah, tapi tidak mau ceritakan peristiwa yang saya alami, apa yang sudah bapak tiri saya lakukan ke saya. Jadi saya, tapi teman-teman di situ saya bersyukur bahwa memang saya mengalami pelecehan, tapi tidak sampai tingkat di mana saya tidur dengan bapak tiri saya. Saya bersyukur bahwa ketika saya diizinkan Tuhan untuk mengalami pelecehan itu, masih ada tudung Tuhan melindungi saya, masih ada perlindungan Tuhan bagi saya. Seperti kisah Ayub bahwa dia diizinkan Tuhan untuk mengalami banyak kejadian terkadang dalam hidup, semuanya diambil dari dia. Bahkan istrinya mengatakan bahwa dia sudah gila, menyuruh dia untuk mengutuk Tuhannya, menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhannya, tapi dia tidak mau. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu, ada satu yang menarik teman-teman. Ketika iblis meminta izin untuk mencobai Ayub, ada satu larangan yang Tuhan kasih. Semua boleh kamu ambil, tapi nyawanya jangan. Itu buat saya kayak benar Tuhan berlindung. Tuhan dan ini Tuhan izinkan saya mengalami pelecehan, mengizinkan saya untuk mengalami hal-hal kekerasan, tapi Tuhan tidak izinkan saya untuk bersetubuh tidur dengan orang. Itu yang saya bersyukur, ada tudung Tuhan menundungi saya. Di situ saya kembali lagi di cerita saya. Saya tidak berani untuk bercerita ke mama saya. Saya mau pendam itu sendiri teman-teman. Saya berpikir bahwa saya bisa, tapi semakin hari bapak tiri saya itu saya semakin menjadi-jadi, dan buat saya ini kayak tidak bisa pendam sendiri, kayak mau meledak seperti itu. Dan sampai di mana satu titik di mana satu kejadian dia semakin kurang ajar dengan saya. Itu langsung saya tidak berpikir panjang. Saya langsung, waktu itu saya di luar dengan bapak tiri saya, bapak saya tidak kabar di luar halaman ya. Jadi dia pokoknya saya bilang seperti itu, dan teman-teman tahu gimana saya mengalami itu di halaman. Jadi saya tidak tahan, membuat saya tidak tahan teman-teman. Saya masuk, saya menangis sejadi-jadinya di dalam. Saya peluk bapak saya peluk. Saya tidak sanggup untuk bercerita, saya tidak sanggup untuk mengatakan sebenarnya bapak saya bingung teman-teman. Kamu kenapa kok datang langsung menangis begitu? Saya menangis sampai saya puas untuk menangis. Baru saya bicara ke bapak saya bahwa selama ini begini apa yang dilakukan bapak tiri saya terhadap saya. Bapak saya langsung menangis teman-teman. Bapak saya langsung peluk saya. Bapak saya begitu kecewa teman. Bapak saya begitu kecewa. Yang dipikirkan bapak saya adalah bahwa bapak tiri saya adalah seorang bapak yang pantas untuk menggantikan bapak kedua saya. Dari kelihatan tingkah lakunya bapak tiri saya ke saya itu baik lewat pandangan bapak saya, dari pandangan bapak saya. Jadi bapak saya itu tidak pernah berpikir bahwa nanti bapak tiri saya akan memperlakukan saya seperti itu. Jadi ketika saya
kasih tahu kepada sang. Begitu kagetnya mama saya berdangis, campur rasa kecewa, campur rasa bersalah terhadap saya berdangis. Jadi saya bilang, selama ini alasan saya mau pindah dari sini itu mama, tapi saya tidak mampu untuk kasih tahu yang sebenarnya alasan saya untuk mau pindah. Langsung saat itu mama saya bilang, oke, kamu pindah. Jadi memang Tuhan izinkan itu untuk saya kembali ke wadah saya. Jadi singkat cerita, saya kembali ke Kupang, tempat kepada teman saya. Di situ saya dimasukkan ke sekolah SMK. Jadi saya masuk di SMK itu unik teman-teman, tapi saya tidak akan cerita di sini. Fokus saya di perjalanan saya mengenal Tuhan. Jadi saya dimasukkan di SMK 4 Kupang. Saya masuk di situ dan singkat cerita teman-teman, saya lulus dari situ. Saya dibawa Tuhan untuk masuk satu wadah yang sungguh luar biasa, wadah yang sederhana tapi punya pengaruh yang kuat dalam hidup saya. Saya masuk bergabung dalam kursus penginjilan langsung. Bagaimana saya masuk dalam kursus itu punya cerita tersendiri, tapi sekali lagi saya tidak cerita di sini. Ketika saya masuk, saya betul-betul mengenal Tuhan. Materi demi materi yang saya alami, saya dapatkan di situ, sungguh membuat saya wow, terkagum dengan Tuhan. Gini ya Tuhan, betapa indahnya Tuhan. Di situ kami 4 bulan praktek, maaf teman-teman, 4 bulan praktek teori dan 2 bulan penuh praktek. Jadi di situ saya mendapat materi demi materi, mengenal betul-betul kasih Bapa, bahkan dipulihkan Tuhan secara total di situ, dibahas lagi kasih Bapa, dan betul-betul saya dibongkar habis-habisan di situ. Dan saya merasakan bahwa betapa baiknya Tuhan, bagaimana Tuhan iringi saya, Tuhan bawa saya tahap demi tahap. Pertama Tuhan bawa saya mengenal teman-teman dalam Tuhan, terus tidak sampai situ Tuhan bawa saya untuk masuk dalam wadah anak-anak persekutuan anak-anak. Dan tidak sampai situ, Tuhan bawa saya lagi ke wadah yang lebih besar. Bagaimana saya betul-betul diproses Tuhan, diobrak-abrik Tuhan, di mana wadah itu dipakai Tuhan untuk saya dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Dan saya sangat mengucap syukur bahwa saya diizinkan Tuhan untuk masuk pada itu, di mana saya dilatih bagaimana cara melayani. Saya bagaimana teman-teman, saya diajarkan bagaimana betul-betul keluar dari masa lalu saya, keterpurukan saya. Dan memang waktu itu saya sudah melayani teman-teman, tapi hati ini tidak mau mengampuni kepahitan, karena itu tidak gampang teman-teman, sulit untuk keluar. Bahkan bagi orang yang mengalami pelecehan itu sulit sekali. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan bersyukurnya saya ketika saya di Tuhan untuk mengalami pelecehan, saya tidak mencari pelampiasan di luar. Teman-teman, saudara-saudara saya di luar, ketika mereka hidup dalam keluarga broken home, tidak mendapatkan kasih sayang, pelarian mereka itu beda, menjual diri lah, jadi pelacur lah. Bersyukur ya saya itu, saya tidak mencari pelampiasan di situ, tapi syukur Tuhan tangkap saya dengan cara Tuhan bawa saya. Dan di kursus itu saya sangat mengucap syukur bahwa saya mengalami banyak hal, dan kehidupan saya betul-betul diubahkan Tuhan. Bagaimana cara melayani awalnya itu teman-teman, kami terlebih dahulu dipulihkan. Sebelum kami masuk dalam materi-materi yang lebih tinggi dalam kursus itu, kami dipulihkan, menemukan jati dirinya kita, keluar dari keterpurukan kita, trauma masa lalu kita, kepahitan kita harus mengampuni, dibuat untuk bisa mengampuni seberat apapun itu. Tapi anak Tuhan harus bisa mengampuni. Kalau Tuhan saja dia mampu mengampuni, apalagi kita. Kalau kita mengaku bahwa kita ini pengikut Kristus, apa yang dilakukan Kristus itu yang kita ikuti.
Jadi Tuhan itu Tuhan yang mengampuni. Bahasa kita pengikutnya tidak mengampuni. Itu kata-kata yang saya dengar dari pengajar saya di kursus. Jadi berat bagi saya untuk mengampuni, tapi di situ saya dapat kekuatan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sungguh hati ini rindu untuk mengampuni. Tuhan, sungguh hati ini betul-betul mau murni melayani Tuhan, tidak ada kepalsuan. Saya capek Tuhan memakai apa namanya, topeng. Jadi dulu kalau saya melayani di depan orang itu, orang kira saya itu baik-baik saja, tetapi justru di depan orang itu saya senyum, ya sapa gitu, happy biasa. Tapi saya ketika saya sendiri hancur hati, selalu ingat masa lalu saya, selalu terdiam-diam di pikiran saya menangis sendiri, rasa mengasihani diri yang terlalu berlebihan itu saya alami. Dan itu membuat saya, Tuhan, saya ada di kursi Tuhan, saya sudah capek dengan semua Tuhan. Saya tidak mau memakai topeng Tuhan. Saya memurni melayani Tuhan, mengenal betul-betul isi hati Tuhan. Hidup ini membuat apa Tuhan? Jadi saya, kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan pakai suka-suka Tuhan. Jadi saya katakan seperti itu. Dan benar saudara, saya dibawa Tuhan, materi itu berpesan buat saya. Di situ pemulihan jati diri, pemulihan gambar diri. Bagaimana saya melihat diri saya tidak pantas, tidak layak, tidak menerima diri saya, dari melihat diri saya selalu kurang. Tapi di sini sepertinya saya mengalami pemulihan gambar diri. Saya melihat bahwa betapa istimewanya saya, betapa luar biasanya saya di mata Tuhan. Terserah orang mau terima saya atau tidak, yang terpenting Tuhan saya menerima saya. Dan saya melihat bahwa ketika saya berdamai dengan diri saya, hal paling sulit dalam hidup ini salah satunya berdamai dengan diri sendiri. Bagi saya itu sulit karena saya ini selalu bertentangan dengan diri saya. Saya ini tidak bisa, saya selalu menganggap kalau ketika mau melakukan apa seperti itu, saya itu tidak bisa, saya ini lemah, saya ini tidak bisa, tidak punya skill di situ. Pokoknya dalam sebuah hal saya menganggap bahwa diri saya itu tidak bisa. Ketika saya mengalami pemulihan berdiri, saya mulai menerima diri saya ini bisa, bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang ada di dalam saya. Jadi dari situ saya mulai bangkit dan pemulihan hati Bapa. Saya mulai di bawah Tuhan. Bagaimana ketika saya mau masuk dalam medan pelayanan, saya harus bisa mengampuni bangsa diri saya, mengampuni orang-orang yang sudah membuat saya di masa lalu, yang membuat saya mengalami trauma masa lalu saya. Di situ Tuhan, saya tidak bisa mengampuni, tapi saya katakan bahwa dengan kekuatan Tuhan bantu saya untuk bisa mengampuni. Dan perlahan saya di bawah Tuhan mengampuni dan ketika saya mengampuni, saya merasakan bahwa kayak plong seperti tidak ada beban, tidak apa. Tapi di waktu itu saya masih tertutup dengan masa lalu saya, tidak berani untuk bercerita ke orang. Tapi itu tidak iblis, teman-teman. Jadi iblis tidak mau kita bercerita masa lalu kita atau kesaksian kita. Justru ketika kita bercerita tentang kesaksian kita, orang di luar sana itu diberkati dengan kesaksian kita menjadi berkat dari kesaksian kita. Waktu itu saya baru sekali baru diri saja kalau cerita masa lalu saya, saya malu, saya tidak mau bilang begini. Tapi Tuhan bawa saya keterbukaan untuk awal pemulihan. Jadi saya mulai terbuka dengan teman-teman saya mulai bercerita masa lalu saya ke teman-teman, dan benar teman-teman, mereka sangat diberkati. Dan yang luar biasanya teman-teman, kami di kursus itu kami kan dapat bulan teori praktek. Jadi kami diajarkan ketika dapat teori, waktu itu kami mendapat teori penginjilan. Jadi kursus ini khusus penginjilan, dan kami mendapat materi penginjilan, dan di situ sudah teorinya sudah habis teman-teman, dan waktu masuknya praktek. Jadi mentor kami, pengajar kami itu, dia katakan bahwa waktu hari ini kita akan turun praktek. Jadi saya mulai doa, Tuhan, saya mau dapat pura-pura yang tepat. Jadi ketika kami turun praktek, dari tempat kursus kami itu tidak jauh dari satu pasar di Kota Kupang. Jadi
saya diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan dua wanita, dan di situ saya dibawa Tuhan untuk bercerita masa lalu saya. Jadi dari penginjilan saya itu saya selalu pakai pengalaman saya, masa lalu saya, dan sungguh mereka diberkati. Jadi mulai dari situ saya mengerti bahwa oh Tuhan izinkan saya mengalami kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di masa lalu saya itu. Ini tujuannya, bahwa Tuhan memberi saya bahwa pelayanan saya ini seperti ini. Jadi penjangkauan saya itu ke orang-orang Prophet Hope, anak-anak Prophet Hope. Jadi ketika saya sharing pengalaman saya, mereka kena. Jadi ketika bagaimana saya bercerita bahwa bagaimana saya bisa keluar dari keterpurukan saya, bahkan ketika bagaimana saya bisa merdeka di dalam kehidupan saya, melayani dengan kemerdekaan daripada Tuhan, mereka sungguh diberkati. Jadi mulai dari itu saya oh ini loh maksud Tuhan, ini loh maksud Tuhan. Tuhan izinkan saya alami itu supaya saya punya pengalaman. Ketika saya bercerita bukan sekedar teori, tapi sungguh-sungguh saya mengalami. Jadi kesaksian itu kesaksian yang hidup. Jadi itu awal saya penginjilan, saya menjangkau jiwa. Mereka sangat diberkati Tuhan, dan Tuhan izinkan mereka dilawat Tuhan habis-habisan. Dan saya kayak wow, ada dampak yang besar ketika saya menyaksikan kesaksian, menyaksikan pengalaman saya, bercerita pengalaman saya ke orang lain, dan semua mereka diberkati. Jadi saya mulai terbuka dengan Tuhan. Jadi dan saya pegang itu dari pengajar saya, di belakang ini pemulihan, keterbukaan awal dari pemulihan. Dan saya alami itu ketika saya mulai terbuka, saya mulai bercerita, saya mulai plong dalam pelayanan. Ini saya loh, ini diri saya, ini pengalaman saya, ini masa lalu saya. Tidak peduli orang mau terima, orang mau olong, mau apa, intinya Tuhan menerima saya apa adanya. Dan saya merasakan akhir-akhir ini bahwa ketika saya menyembah, ketika saya melayani Tuhan, saya menikmati. Jadi ketika dulu saya kalau melayani itu, dari pelayanan saya mungkin orang lain menikmati, tapi jujur saya sendiri tidak menikmati. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa ketika saya melayani, bukan saja orang lain menikmati Tuhan, tapi saya juga harus menikmati Tuhan. Bagaimana saya melayani kalau saya saja tidak menikmati Tuhan? Lama-lama saya kering, maksudnya rasa kayak hambar seperti itu. Jadi akhir-akhir ini Tuhan bawa saya bagaimana melayani orang menikmati Tuhan, dan juga saya menikmati Tuhan. Jadi pelayanan itu menjadi hidup, menjadi berbeda, karena ada Tuhan. Dan masih banyak sekali cerita saya, tapi mungkin sampai di sini. Bagaimana Tuhan bawa saya untuk keluar dari keterpurukan, meninggalkan masa lalu saya, dan hidup baru bersama Tuhan, melihat rencana-rencana Tuhan, melihat visi Tuhan yang besar dalam hidup saya. Dan saya terkagum bahwa itu yang saya bilang dari awal, bahwa wow, saya ini di mata Tuhan adalah orang yang betul-betul istimewa, orang yang betul-betul beruntungnya luar biasa mendapat Tuhan, orang yang betul-betul berharganya luar biasa. Jadi dulunya ketika saya pandang diri saya ini tidak berarti, hidup saya biasa-biasa saja, sempat saya membunuh diri karena menganggap diri saya betul-betul tidak berarti. Saya tidak pantas hidup, tapi terpaksa hidup. Itu yang saya tanamkan dalam kehidupan saya, statement saya waktu dulu. Tapi sekarang wow, saya terkagum dan minta ampun dengan Tuhan. Saya bilang betapa luar biasanya Tuhan. Saya akhir-akhir ini dibawa terkagum dengan kasih Tuhan, bagaimana Tuhan iring saya, Tuhan iring saya sampai tahap ini. Dan saya percaya bahwa masih jauh ke depan Tuhan bawa saya. Banyak hal yang Tuhan membukakan bagi saya, banyak hal yang Tuhan mau untuk saya alami ini, rasakan ini loh. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang sudah saya siapkan untuk Tuhan, sudah siapkan untuk saya. Dan saya rindu Tuhan, setiap momen Tuhan saya mau betul-betul menikmati. Saya mau betul-betul menikmati kebaikan Tuhan dalam setiap momen yang Tuhan izinkan saya alami. Jadi pelayanan saya mulai diubahkan Tuhan, kehidupan saya mulai diubahkan Tuhan, dan saya melihat bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan betul-betul hidup dalam kehidupan saya. Jadi mungkin ini dari saya, semoga teman-teman diberkati dari cerita saya. Dan mohon maaf kalau dalam video ini banyak yang kurang, mungkin dari kata-kata saya yang belepotan bahasa Indonesia saya yang kurang bagus, saya minta maaf. Kami sama-sama belajar, saya belajar, teman-teman belajar, dan
Mudah-mudahan teman-teman diberkati. Itu bukan saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.